Kita bergeser ke informasi lain, ada seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi swasta di Purwakarta, Jawa Barat yang ditangkap atas kasus pembunuhan dan perkosaan terhadap pelajar SMP yang mayatnya dibuang di saluran irigasi tidak jauh dari rumah pelaku. Pelaku ini tega menghabisi nyawa pelajar kelas 2 SMP yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Kampung Bojongloa, Purwakarta. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap jika korban dan pelaku baru saja berkenalan melalui media sosial di awal Oktober 2025. Kemudian korban dijemput pada hari kejadian oleh pelaku di rumah temannya usai kerja kelompok dan kemudian dibawa ke rumah pelaku pada sore hari. Namun saat diajak berhubungan intim, korban menolak. Pelaku yang kalap kemudian membekap korban hingga lemas, lalu merudah paksa korban hingga korban akhirnya tewas. Usai dibiarkan di kamar rumah pelaku, mayat korban kemudian dibawa pelaku dan dibuang di saluran air tak jauh dari rumah pelaku. Di bawah jembatan. Baik, untuk mendalami mengenai kematian seorang pelajar, kita akan bergabung langsung dengan AKP Uyun Saiful Uyun, Kasat Reskrim Polres Purwakarta yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat Reskrim. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rati dan Mas Reja. Ya Pak, tadi juga disampaikan berita sebelumnya kita tayangkan bahwa ini karena korban dan juga pelaku baru berkenalan, kemudian bertemu dan pelaku mengajak korban ke rumahnya. Kronologinya kurang lebih seperti itu ya Pak? Dalam arti dalam kasus ini apakah memang korban sebelumnya juga sudah merencanakan pembunuhan atau bagaimana? Berdasarkan daripada fakta-fakta penyidikan yang kami lakukan, bahwa si tersangka ini tidak kenal dengan korban. Keduanya itu hanya berkomunikasi melalui sosial media, berkenalan sosial media, kemudian berganti nomor telepon hingga beralih kepada WhatsApp hingga terjadi pertemuan dan dibawa ke TKP, gitu Mbak. Oke, ajakan dari pelaku sebenarnya apa Pak menuju ke rumahnya? Apakah memang sudah diketahui bahwa mereka akan berhubungan badan atau seperti apa? Betul. Dari fakta-fakta yang kami dapatkan bahwa ajakan daripada korban dengan pelaku ini sudah ada komunikasi untuk bertemu dan diajak ke rumah pelaku, di mana dalam komunikasi tersebut sudah ada arah-arah kepada komunikasi seksual gitu Mbak. Apakah memang keduanya menjalin hubungan asmara Pak? Tidak, mereka baru kenal Mbak, mereka baru kenal dan tidak ada komunikasi yang sebelumnya terkait hubungan asmara ataupun pertemanan yang lain, tidak ada. Mereka kenal secara via sosial media saja. Oke, baru kenal di Oktober 2025, tapi si pelaku tahu kalau korban ini di bawah umur Pak? Tahu Mbak, tahu. Oke, apakah memang biasa mengincar untuk anak-anak di bawah umur sendiri dari pelaku? Untuk si pelaku ini tidak mengincar, namun karena memang kondisi daripada korban ini perempuan, kemudian juga memiliki paras yang cantik gitu ya, hanya adalah perkenalan tersebut mengajak untuk ketemu, gitu. Hanya itu aja Mbak. Ini pertemuan pertama antara mereka ya Pak ya? Betul, ini pertemuan pertama mereka. Dan si pelaku ini mengajak si korban ke rumahnya itu karena si pelaku sudah tahu bahwa jam-jam tertentu keluarga pelaku ini tidak ada di rumah. Jadi kondisi keadaan rumah si pelaku dalam kondisi keadaan kosong itu Mbak. Dan pelaku ini mahasiswa benar? Betul, salah satu mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Oke, berarti kalau tadi Anda bilang bahwa tidak mengarah ke pedofilia, ini sudah benar-benar didalami Pak. Artinya dari keterangan, dari bukti-bukti yang ditemukan tidak ada mengarah ke arah sana bahwa memang mantan-mantan kekasih sebelumnya mungkin di bawah umur semua.
Ya, hasil penyelidikan yang kami lakukan bahwa memang si pelaku ini tidak ada hubungan terhadap anak-anak di bawah umur ya, tentunya kepada perempuan yang di bawah umur. Namun dengan kondisi si perempuan ini memiliki paras yang cantik, kemudian juga kondisi kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan hasrat seksual dia bisa melakukan. Nah dari situ dia melakukan suatu perbuatan melawan hukumnya gitu, Mbak. Kalau dari pendalaman pihak kepolisian, ini inisiatif dari pelaku untuk mengajak korban ini kemudian direspon baik atau memang ada paksaan sebelumnya, Pak, untuk mengajak korban ke rumahnya? Kalau untuk mengajak korban ke rumah pelaku itu responnya baik, karena si korban ini janjian menentukan tempat dengan pelaku ini, sudah ditentukan tempat di mana nanti si korban ini akan dijemput oleh pelaku. Pak, oke. Kalau berbicara mengenai tadi dikatakan si pelaku sudah tahu kondisi rumahnya yang kapan-kapan jam-jam kosong begitu ya, Pak. Kemudian akhirnya kenapa pelaku ini membuang korban ke saluran irigasi, Pak? Apa motifnya? Menghilangkan jejak atau bagaimana? Ya, mengingat kondisi awalnya memang tidak ada niatan untuk menghilangkan nyawa si korban. Namun karena kondisi dorongan seksual yang hasrat seksualnya yang tinggi daripada si pelaku, akhirnya melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan kekerasan terlebih dahulu kepada korban. Nah, dengan melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban tersebut, berdampak kepada korban tidak berdaya. Nah, hingga dilakukan rudak paksa oleh si pelaku. Nah, dengan adanya kejadian tersebut, melihat kondisi daripada korban sudah lemas dan juga sudah tidak bernyawa, akhirnya ada sedikit shock daripada pelaku ini. Dan kondisi seperti itu dilihat juga kedatangan di rumah pelaku tersebut telah datang orang tuanya. Nah, akhirnya bagaimana cara untuk menghilangkan bahwa si pelaku ini membawa perempuan ke dalam rumah, kemudian dengan kondisi korban yang sudah meninggal dunia, akhirnya si pelaku itu berupaya untuk menutupi dan menghilangkan jejak hingga beberapa jam kemudian si korban ini baru bisa dibuang atau dihilangkan di aliran sungai di sekitar TKP gitu, Mbak. Baik, Pak Kasat, kalau tadi diinformasikan bahwa korban ini dijemput di rumah temannya oleh pelaku, apakah memang korban juga bercerita ke teman-temannya bahwa akan dijemput oleh orang yang baru dikenal dan segala macam, respon dari teman-teman juga seperti apa? Hasil fakta-fakta penyidikan yang kami lakukan bahwa memang korban dengan teman-temannya ini sedang bersama-sama ya, dan hanya menyampaikan bahwa ada keperluan dulu ke depan karena ada yang mau ngejemput. Nah, teman-temannya ini tidak mengetahui siapa yang menjemputnya, kenalan sudah berapa lama, dan yang mana orangnya memang tidak dijelaskan oleh korban kepada para saksi ini. Teman-temannya. Ya. Dari konstruksi hukum pasal apa yang dikenakan, Pak? Nah, dalam hasil fakta-fakta penyidikan yang kami dapatkan, kami menerapkan pasal 6 huruf B Yunto pasal 15 ayat 1 huruf G dan huruf J Undang-Undang TPKS. Kemudian diyuntukkan ke Undang-Undang pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian ke dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak diyuntukkan ke pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 serta pasal 362 KUH Pidana. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saipul Uyun.